Misalnya gonta-ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Kemudian persoalan, funding atau pendanaan Pendidikan di tinggi, pendidikan tinggi. Ini kan kemarin kita masih ribut-ribut ini masalah apa, beasiswa. belum lagi bicara mengenai dunia dosen kan. Dosen butuh riset, butuh riset itu ya butuh dana riset ya. Tidak semua kampus punya kemampuan untuk membiayai dana riset dosen. Belum lagi, dana riset dari negara juga sangat terbatas gitu. Melihat jumlah kampus di Indonesia yang sangat banyak sekali kan, lebih dari 4.000 kampus. Kampus yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan itu memang harus sama, ya. Dan itu harus didorong terus gitu. Dan dicari solusinya. Kalau ada masalah finansial, ini harusnya gimana nih misalnya. Kampus-kampus yang mungkin, wah saya nggak bisa nih, ya kan kita secara finansial struggle. Nah, negara harus turun. Ini baiknya gimana? Kita tuh di Indonesia kan semua hal dipolitisasi ya. Halo rekan akademia, jumpa lagi di acara podcast santai, sambang asik, kritik, akademik, dan isu. Kali ini masih dengan saya, Rida. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu dosen Universitas Islam Indonesia dari program studi hubungan internasional dengan Pak Hasbi. Apa kabar Pak Hasbi? Baik, Mbak Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan bergabung di acara podcast santai dunia dosen, Pak. Ya, sama-sama. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ini Pak, Ya. terkait tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, kalau kita bicara kualitas pendidikan di Indonesia pasti tidak jauh-jauh dengan kualitas pendidikan tingginya ya Pak ya. Ya. Nah, isu-isu yang ramai terakhir kali sebelum ada perubahan kementerian sering sekali disoroti tentang kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri, terutama untuk pendidikan tinggi. Ya. Kalau menurut Pak Hasbi nih ya, kebetulan Pak Hasbi di program studi hubungan internasional juga ini Pak. Bagaimana menurut pandangan Pak Hasbi? Ya, kalau pandangan apa ya istilahnya pandangan yang sifatnya apologi, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ya kita kan kampusnya baru ya, bukan hanya kampusnya ya. Indonesia itu kan negara yang baru dibanding Amerika Serikat sudah lebih 300 tahun. Kemudian Inggris juga yang Oxford itu kan sudah muncul sejak tahun 1500-an gitu. Bahkan mungkin lebih tua dari itu gitu. Jadi kalau jawaban apologisnya atau jawaban membela dirinya, ya kita baru gitu. Ini sama dengan misalnya ada yang bilang, kok demokrasi kita masih buruk? Nah, yang membela itu bilang begini, ya kan wajar, kita tuh belum 100 tahun ya. Gitu. Baru 70. Baru 70 sekian tahun, ya. 79 tahun. Jadi ya memang proses. Gitu. Ya tadi yang pertama itu yang jawaban apologisnya ya. Nah sekarang yang kedua adalah kalau kita lihat, sebenarnya kalau bicara mengenai kualitas pendidikan tinggi, saya kira kalau menggunakan kata-kata usia kita lebih muda, kayaknya memang kurang relevan. Karena Malaysia itu kan lebih duluan kita merdeka dari Malaysia. Bahkan kabarnya tahun 1970-an Malaysia belajar dari kita kan. Singapura juga sama. Tapi ternyata dua negara itu, tangga kita itu kan masuk dalam 200 besar kampus-kampus terbaik dunia gitu, kampus-kampus mereka. Bahkan kalau di Singapura itu kan luar biasa gitu ya. NUS misalnya itu masuk dalam level kampus terbaik dunia misalnya. Sementara mereka lebih duluan, lebih terakhir lahir daripada kita kan. Artinya persoalan waktu itu bukan masalah yang sebenarnya urgent untuk kita bahas gitu. Nah, memang kalau kita lihat persoalan pendidikan kita di Indonesia, misalnya gonta-ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Kemudian persoalan funding atau pendanaan di pendidikan tinggi. Ini kan kemarin kita masih ribut-ribut ini masalah apa? Beasiswa lah, kemudian kampus-kampus negeri yang rasa swasta. Betul. Misalnya gitu. Alih-alih mahasiswa itu memikirkan bagaimana produktif dalam dunia kampus, mereka tuh hanya memikirkan bagaimana bayar SPP dari semester ke semester kan, gitu. Jadi produktivitas menjadi hilang karena hanya fokus ke sana, ke masalah pembayaran. Dan ini terjadi bukan hanya kalau kampus swasta wajar lah ya kan, karena memang swasta itu pas masuk ya harus mau tidak mau ya. Tidak mau. Tapi kampus negeri yang berharap dibiayai pemerintah, tapi kan tidak seperti dulu waktu zaman-zaman yang lalu misalnya. Itu juga masalah finansial gitu. Belum lagi bicara mengenai dunia dosen kan. Dosen butuh riset,
Misalnya, butuh riset itu ya butuh dana riset, ya. Tidak semua kampus punya kemampuan untuk membiayai dana riset dosen. Gitu. Mungkin kampus-kampus yang levelnya seperti Trisakti mungkin ya, atau BINUS, atau mungkin UII misalnya di Jogja, itu kurang lebih bisa membantu gitu, mensupport dosen untuk melakukan riset. Tapi kan tidak semua kampus-kampus, khususnya kampus swasta itu bisa melakukan itu. Gitu. Belum lagi dana riset dari negara juga sangat terbatas gitu. Melihat jumlah kampus di Indonesia yang sangat banyak sekali kan, lebih dari 4.000 kampus gitu. Tapi saya ingin sedikit mengulas soal budaya akademik dosen ya Mbak ya. Kalau di luar negeri, mereka itu luar biasa, publish buku yang dengan kualitas yang luar biasa karena mereka risetnya jalan, dana riset banyak. Kalau di Indonesia, mungkin walaupun ada hibah ini itu, tapi kemampuan dosen untuk menulis dan publikasi Masih terbatas. Masih terbatas. Berbagai alasan ya kan, administrasi ini dan itu yang sudah sangat banyak dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya yang perlu dibenahi Mbak, kalau kita ingin membandingkan antara kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi dengan di luar negeri gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ada berita nih Pak Hasbi tentang tantangan besar pemerintahan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, ini pasti juga lumayan menjadi gonjang-ganjing ya kemarin Pak. Gitu. Terutama pasti yang disorot satu kementerian menjadi 3 kementerian. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, bagaimana menurut Pak Hasbi ini dengan adanya berita ini dan sekaligus dengan perubahan kementerian ya? Kalau sebagai dosen sendiri nih punya harapan apa sih Pak dengan adanya perubahan kementerian ini? Ada pendidikan tinggi, sains dan teknologi sudah fokus masing-masing ya. Ada pendidikan dasar sudah ada, pendidikan tinggi juga sudah ada di kementerian sendiri. Sebagai dosen nih Pak Hasbi untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, harapan kita kan begini Mbak ya, kalau sudah dipecah 2 itu kan setidaknya bisa fokus ya kan. Walaupun sebenarnya menurut saya terkadang fokus itu kan tidak mesti harus lembaga dipisahkan. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di masa lalu ya, itu kan di bawah itu kan sudah ada desk-desk yang berbeda kan. Ada khusus yang perguruan tinggi, ada yang dasar, menengah dan atas misalnya, itu kan sudah fokus gitu. Nah, kalau kebijakan pembuatan atau pembagian itu kan ya saya kira masih kontroversial sampai sekarang ya. Ada yang mengatakan ya ini bisa jadi ini malah jadi membuang-buang anggaran misalnya, itu kan yang sering banyak kita dengarkan. Tapi kalau kita lihat dalam kalau kita fokus ke masalah kualitas, ya saya kira ini kita memang harus punya standar ya Mbak ya. Harus punya standar yang bisa kita kejar dengan mungkin mengacu kepada standar kualitas global misalnya gitu. Nah, saya kira begini, mau tetap satu lembaga atau 2 lembaga, itu kalau memang kita punya standar dan kita memang punya kebijakan yang bagus, saya kira itu hanya masalah teknis saja gitu. Hanya masalah teknis. Yang jelas adalah jelas visinya, jelas standarnya, kemudian kebijakan itu dijalankan secara konsisten. Bukannya dijalankan secara konsisten, tapi juga dievaluasi, ya kan? Bagaimana progres dan kemudian setelah itu hal-hal yang perlu diperbaiki ya diperbaiki gitu. Karena kita di dunia dosen, Mbak Rida ya, itu banyak sekali mendengarkan misalnya nih, mungkin negara sudah memberikan berbagai hibah misalnya gitu. Tapi ternyata di level bawah ternyata jadi mainan hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi dana, kualitasnya menjadi tidak baik misalnya. Itu terjadi. Itu saya mendengarkan di berbagai teman-teman di berbagai kampus gitu. Jadi sebenarnya memang mau 1 atau 3 sebenarnya yang penting adalah implementasinya. Implementasi, dan ini kan bicara mengenai perbaikan kualitas pendidikan kita itu kan tidak hanya bicara mengenai masalah kelembagaan. Betul. Ya kan? Tapi ya masalah sumber daya manusia di kementerian tersebut. Kemudian tadi visi atau mungkin blueprint ya, visi dalam membangun pendidikan seperti apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita ingin menjadi negara pendidikan tinggi dengan level global, apa yang bisa kita pelajari dari luar dan apa yang bisa kita tumbuh kembangkan dari negara kita kan misalnya. Kemudian bagaimana menciptakan budaya akademik
akademik yang bagus di kampus. Bagaimana kerjasama antara kementerian dengan kampus-kampus. Jadi kan semua hal. Jadi masalah reformasi kelembagaan, menurut saya cuma satu aspek saja. Gitu. Bukan utama ya Pak? Bukan utama saya kira. Nah saya kira ini yang perlu dipelajari dari negara-negara yang sudah well advanced ya, yang sudah sangat established gitu dalam masalah pendidikan. Oke. Nah kembali lagi dengan fenomena yang saat ini ada. Kalau kita bicara di kampus-kampus ya, di kampus-kampus, setiap kampus pasti setiap tahunnya berlomba-lomba untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya, begitu ya. Baik itu kampus negeri ataupun kampus swasta sepertinya sama saat ini ya Pak. Karena tadi seperti Pak Hasbi bilang juga, kampus negeri pun sudah hampir rasa swasta sekarang. gitu. Jadi sudah banyak berlomba-lomba untuk mendapatkan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya, menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya juga. Nah, Pak Hasbi sebagai dosen nih ya di kampus gitu, di kampus swasta, salah satu kampus swasta elit di Yogyakarta ini Pak. Apa yang dirasakan nih Pak? Setiap tahun mahasiswanya pasti bertambah ya, alhamdulillahnya selalu banyak ya Pak ya gitu. Nah, lulusannya juga semakin banyak. Bagaimana Pak Hasbi sebagai dosen pun juga untuk bisa menjaga kualitas mahasiswa saya atau memberikan dalam proses pengajaran itu seperti apa nih Pak? Untuk bisa supaya kualitas pendidikan tinggi atau lulusan harapannya anak didik Pak Hasbi ini akan juga menjadi mahasiswa-mahasiswa yang punya value, punya pendidikan yang oke gitu, kualitasnya juga terjamin. Nah, ini dari Pak Hasbi sendiri seperti apa nih Pak? Ya, kalau bicara mengenai ini ya perguruan tinggi khususnya swasta ya Mbak ya, saya kira bukan rahasia umum lagi. Kalau swasta itu biasanya itu bukan menjadi pilihan utama dari para pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia kan gitu. Biasanya kalau ditanya kalian mau kalau lulus dari sekolah kalian SMA misalnya kalian mau masuk mana? Biasanya yang ranking 1 ya kampus-kampus negeri gitu. Nah, kampus swasta itu biasanya menjadi pilihan setelah tidak lulus dari kampus negeri gitu. Walaupun mungkin setelah masuk negeri ya kaget juga ternyata harganya sama saja. Jadi lebih banyak. Betul, ya kan? betul. Gitu. Nah, akhirnya ini juga mempengaruhi kualitas, Mbak. Kualitas mahasiswa yang masuk gitu. Ditambah lagi misalnya kita punya standar mahasiswa yang mendaftar misalnya nih per prodi 100, 200, 300 ya kan. Dan kita sudah punya standar ini, passing grade. Passing grade. Ya kan, passing grade itu kan yang akan nanti kita jadikan sebagai standar. Oh, kita pengen mahasiswa seperti ini. Sehingga nanti ngajar kita seperti ini, luaran kita akan seperti ini. Nah, masalahnya adalah ketika yang punya passing grade bagus-bagus, itu sudah masuk ke kampus negeri kan, gitu. Nah, akhirnya yang masuk ke kita itu banyak yang mungkin kualitasnya di bawah seperti yang kita harapkan. Sementara kampus swasta itu kan ya salah satu penggerak dadinya itu kan ya adalah mahasiswa gitu. Kita tidak disuplai sama dengan kampus negeri kan oleh negara. Sehingga di situ dilemanya. Kita mau mempertahankan kualitas dengan passing grade yang masuk sesuai standar kita, tapi masalahnya adalah sedikit yang masuk dan itu akan mempengaruhi income kita. Nah, income itu kan sangat berdampak pada pengelolaan kampus kan. Gitu. Ataukah ya udahlah kita sesuaikan dengan standar kebutuhan mahasiswa kita, tapi passing grade kita korbankan. Nah, di situ akhirnya mempengaruhi nanti proses mengajar kita. Waduh, mahasiswanya kok udah dikasih tahu berapa kali nggak ngerti. Kita mintanya itu, mereka melakukan ini. Kita minta presentasi, mereka cuma baca. Kita minta mereka diskusi kritis. Setiap pertanyaan yang datang, tanya AI, ya kan? Oke, iya betul. Jawabannya itu template. Wah, saya tuh sering bilang, kamu pasti pakai AI ya. Kok jawabannya begitu? Gitu, bagus sekali gitu. Nggak mungkin mahasiswa tuh ngomong dengan bahasa yang dan biasanya perfect, AI itu kan biasanya gini. Jadi kesimpulannya adalah dibaca juga sama mahasiswanya. Jadi nah itu masalah yang terjadi gitu dengan. Jadi itu kan ini kan lahir dari proses registrasi mahasiswa dengan passing grade yang kita berada di posisi dilema dan kemudian masuk ke kampus, kita punya ekspektasi dosen dan saya kira juga akan mempengaruhi nanti luaran atau lulusan kita di kampus. Oke, jadi dilema yang dosen pun juga mengalami dilema saat mengajar di kelas nih harus dengan metode apa ya supaya tetap menumbuhkan
mental belajar yang oke, critical Iya, thinking-nya, problem solving-nya begitu ya. Tidak hanya betul. sedikit-sedikit tanya AI. Gitu ya Iya, Pak kita ya. tuh udah bikin teman-teman dosen ya, kita tuh udah bikin berbagai macam cara untuk membuat mereka tuh terlibat, apalagi Merdeka Belajar kan. Iya. Merdeka Belajar kan artinya tuh ya mahasiswa yang bisa lebih proaktif, lebih aktif, lebih kreatif. Ada sih memang, tapi banyak yang cuma kerjanya masuk tidur, ada bahkan yang titip absen, ada yang ya cuma asal masuk gitu. Sedih nggak Pak sebagai dosen? Mahasiswanya seperti itu. Iya pastilah Mbak, kita pasti akan merasa energi yang kita pakai untuk mendesain perkuliahan ternyata tidak direspon dengan baik kan ya begitu. Tapi memang kalau kita mencoba merefleksi, memang itu memang sistematis kan jadinya. Masalah sistematis, dan itu dimulai dari masuknya, Oke. gitu. Dan banyak juga akhir-akhir ini pun ketika lulusan S1 di Indonesia pun untuk lanjut studi di luar negeri juga banyak ditolak lah istilahnya Pak. Karena ya tadi kualitasnya dianggap masih di bawah standarnya. Itu. Bukan hanya itu Mbak masalahnya, saya pernah dengar ya, teman-teman yang kuliah di Inggris itu kabarnya begini, saya tidak tahu apa kebijakannya sudah dihapus atau tidak. Jadi Inggris katanya membatasi mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Nah banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana itu keenakan. Oke, keenakannya? Keenakan jalan-jalan. Oke. Keenakan jalan-jalan. Jalan-jalan, di sana itu kan luar biasa ya, Betul. kota tua di mana-mana gitu. Dengan berbagai arsitektur yang unik gitu. Dan mungkin kalau jadi bisa ke part-time di sana juga bisa menghasilkan pundi-pundi yang banyak kan. Jadi saking banyaknya dan ternyata ya mereka menjadi kuliahnya menjadi berantakan dan macam-macam. Nah, itu yang membuat akhirnya kampus di luar itu menjadi membatasi. Itu kalau di Inggris ya. Di Mesir teman saya dari Mesir juga sama. Kondisinya juga sama. Mesir kan tempat wisata sejarah ya. Banyak yang kuliah ke sana malah mereka jadi turis guide misalnya, tour guide. Terus akhirnya bertahun-tahun tidak lulus-lulus misalnya. Padahal harapannya mereka ke sana terus pulang bisa membangun pendidikan kita gitu. Nah, itu yang membuat kampus-kampus luar menjadi sangat selektif dan menjadi sangat ketat gitu. Itu Berarti kondisinya seperti yang itu. harus kita benahi sebenarnya di mahasiswa S1 kita ya, istilah di pendidikan tinggi di Indonesia ini berarti salah satunya adalah Betul. mentalitasnya. Mental itu tidak bisa dibentuk di perguruan tinggi menurut saya. Oke. Perguruan tinggi itu kan tempat pembelajar orang dewasa ya. Harusnya itu ya orang dewasa belajar itu bukan lagi membangun mental, tapi mempertahankan mental menurut saya ya. Membangun mental itu dari sejak SD, TK, SMP ya, masa-masa yang emas gitu kira-kira. Kalau sudah masa balik ya SMP, SMA ke atas itu harusnya sudah fokus ke daya nalar analitis gitu. Saya pernah mendengar seorang pakar pendidikan mengatakan begini, kalau orang Jepang itu katanya anak-anak Jepang SD itu mereka tanding matematika dengan anak SD di Indonesia, itu pasti yang akan menang adalah anak SD di Indonesia. Karena katanya di Jepang itu SD mereka tidak diajari dengan berbagai materi yang sifatnya pemikiran gitu, yang sifatnya mengasah otak kiri ya. Tapi mereka fokus membangun mental, disiplin. Mereka datang ke sekolah buka sepatunya ditata, kemudian merapikan macam-macam, datang ke sekolah tepat waktu, rapi dan macam-macam. Jadi itu diatur dari kecil sehingga mereka terbiasa dengan perilaku yang baik gitu. Nanti sampai di SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, tinggal diarahkan fokus mereka. Nah, kita kan tidak seperti itu. Anak saya, Mbak, kelas 1 SD itu sudah diajari matematika analisis. Kelas 1, kelas 3 misalnya. Ya kan? Misalnya Budi punya 3 bunga mawar. Ari punya 5 bunga mawar lebih banyak daripada Budi. Kemarin waktu SD diajarin nggak? Enggak. Baru Saya 1 sama aja. 1, 2. Tuh, coba bayangkan. Jadi anak-anak malah jadi bosan kan, stres, trauma gitu dengan belajar terus harus lebih ini. Oke. Jadi memang dan sehari-hari bergaulnya malah bermasalah kan gitu. Padahal yang kita pengen kan anak-anak kecil itu harusnya pengetahuan dasar untuk sehari-hari aja gitu. Dan yang diperbanyak itu adalah perbaikan mental. Mentalitinya, kedisiplinan, betul, keteraturan gitu ya Pak ya. Oke. Berarti kalau seperti itu nih, ini kata saya, istilahnya beberapa opini mengatakan
pendidikan di Indonesia nih akhirnya kurikulum yang ada jadi sebuah pencitraan akhirnya. Kalau menurut Pak Hasbi ini setuju atau hanya memang kurikulum pendidikan di Indonesia ini baru hanya sebatas pencitraan, belum membahas atau belum diperhitungkan secara teknisnya nanti seperti apa sih kualitas yang akan hadir atau yang dihasilkan dari semua perubahan kurikulum itu, Pak? Ya, saya coba ini ya Mbak ya, berhusnuzon, gitu ya, bahwa pemerintah memang punya ahli-ahli untuk bisa mengembangkan, melakukan riset, mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum kita ya. Cuman memang kalau kita lihat di prakteknya, ya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan gitu. Apalagi tadi bicara mengenai pendidikan di level bawah, menengah sampai bahkan termasuk kampus ya gitu. Teknologi itu luar biasa Mbak ya. Kita tuh kalau masalah teknologi itu luar biasa di Indonesia ya. Internet mungkin sudah menuju istilahnya bukan lagi 4G tapi 5G. Tapi kan semua cuma alat gitu. Semua itu cuma alat. Masalah kebijakan Merdeka Belajar misalnya, ada magang di mana, kemudian pertukaran pelajar ke luar negeri, kemudian pertukaran pelajar antar institusi itu sangat bagus sekali menurut saya. Itu adalah hal yang saya kira adalah suatu hal yang sangat menarik, sangat bagus dan bisa memberikan pengalaman yang berbeda dengan mahasiswa. Dan tentunya saya kira akan berdampak baik. Kalau menurut saya itu perlu diteruskan ya, perlu diteruskan. Namun di sisi yang lain tadi pengembangan pendidikan itu harus sifatnya komprehensif, gitu. Dan kalau bisa jangan dipolitisasi ya, dan jangan jadi bahan untuk mencari untung atau komersialisasi. Karena masalah pendidikan kita itu kan begini juga gitu, bukan sekedar masalah kurikulum, tapi masalah misalnya keterjangkauan, ya kan, keterjangkauan dari masyarakat kita gitu. Kalau kita lihat presentasi itu kan tidak sampai 20% pelajar kita itu yang belajar sampai ke perguruan tinggi. Artinya kan sangat rendah sekali gitu. Padahal kita punya potensi anak muda yang sangat besar sekali. Gitu, Mbak. Okay. Jadi bicara kalau menurut saya itu bicara pendidikan tinggi, kualitas pendidikan tinggi itu harus sifatnya komprehensif ya. Pencitraan agak susah ya pencitraan karena kayaknya pendidikan itu bukan tempat yang sangat politis ya menurut saya ya. Gitu kalau PPN 12% mungkin dan komunikasi sembako ya mungkin bisa jadi. Oke, jadi kalau kurikulum pendidikan kita sebenarnya sudah bagus, tapi implementasinya saja yang perlu lebih komprehensif lagi begitu ya Pak ya? Betul, komprehensif sih menurut saya ya, komprehensif. Tidak sekedar di praktek ajar mengajar dan macam-macam, tapi juga di itu dalam banyak hal menurut saya gitu. Butuh evaluasi yang lebih sering ya Pak ya, supaya hasilnya lebih baik dan lebih baik. Iya, dan itu menurut saya melibatkan bukan hanya level pemerintah, tapi juga mungkin ya pengamat pendidikan, termasuk dari kalangan dosen, termasuk mungkin juga dari kalangan mahasiswa, termasuk dari kalangan orang tua gitu. Jadi melibatkan semua proses evaluasinya. Oke, gitu. Kalau Bapak sebagai dosen ini Pak, untuk bisa menjaga kualitas pengajaran ya, kalau dosen kan tidak seperti guru saat di kelas bisa full berkali-kali. Ya. Kalau dosen kan hanya satu mata kuliah ya bertemunya mungkin bisa seminggu sekali, ya, atau bahkan hanya 3 bulan di semester awal saja begitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Hasbi sendiri ini seperti apa nih Pak untuk bisa meningkatkan kualitas mahasiswa untuk memahami perkuliahan yang Bapak ampu? Ya kalau di kami itu ini Mbak, biasanya target kita dalam setiap perkuliahan itu adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep dan materi-materi yang kita ajarkan. Gitu. Dan poin yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis secara kritis, kemudian mengimplementasikan apa yang kita sudah berikan kepada mereka, teori-teori, konsep-konsep, dan kemudian mereka gunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi gitu dalam. Kalau di jurusan kita hubungan internasional ya berarti dalam hubungan internasional misalnya. Dari semua skala isu ya. Isu lingkungan, isu politik, isu konflik, perang, perempuan, macam-macam gitu kira-kira. Nah,
Sehingga itu yang menjadi patokan kita di setiap pertemuan, setiap perkuliahan kita atau setiap mata kuliah kita. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 misalnya, kita kasih materi, sekian menit materi kita bagi, kemudian sekian menit diskusi, habis itu biasanya kita buat semacam working group atau kelompok-kelompok kerja gitu, project untuk mahasiswa gitu, untuk studi kasus dan lain-lain seperti itu. Jadi jadi cara kita untuk menjaga kualitas dan memastikan mahasiswa memahami apa yang kita berikan dengan itu. Satu dengan materi, dan kalau di kelas saya Mbak Rida itu materinya di desain secara simpel gitu. Jadi mahasiswa tidak perlu mengetahui banyak hal di satu pertemuan, tapi fokus ke satu konsep saja. Kemudian kita bedah habis-habisan gitu ya. Kemudian habis itu ya kita buat diskusi, dan biasanya minggu depan sebelum materi baru kita review lagi yang kemarin. Sebelumnya gitu. Setiap memulai kelas kita review yang kemarin, materi baru, setelah materi baru kita diskusikan. Kalau biasanya kalau nggak ada pertanyaan, pada diam, nggak ada pertanyaan. Biasanya ya kalau saya tanya balik, terus apa yang kamu dapatkan tadi hari ini? Jadi saya tanya lagi, jadi itu diulang-ulang terus gitu. Setelah sekian pertemuan ada kuis misalnya. Kuisnya juga sama, saya sudah nyampaikan ke mereka, jadi kita akan kuis setelah 3 materi, kuisnya pilihan ganda, tidak perlu nulis panjang-panjang kan, karena kalau nulis panjang-panjang esai itu biasanya pakai AI banyak, pas sekali. Pilihan ganda, langsung dikerja di tempat, gitu. Jadi itu cara kita untuk menjaga apa yang kita sampaikan itu betul-betul sampai kemana mereka. Dari segi pemahaman, dari segi skill, nah apalagi kita di ilmu sosial ya, kemampuan analisis itu sangat penting sekali, yang pertama. Yang kedua, kemampuan presentasi. Jadi pasti di kelas itu pasti akan ada presentasi, mereka akan dipaksa ngomong gitu. Dan yang ketiga, mereka juga dipaksa untuk bisa menggunakan tool-tool baru dalam melakukan proses diskusi atau belajar. Mereka menggunakan kalau Microsoft Word, PowerPoint itu standar ya, Excel gitu. Mereka juga diharapkan bisa memahami bagaimana cara menggunakan AI yang positif, yang produktif misalnya. Mereka juga diajarkan bagaimana menggunakan media sosial untuk proses penugasan, gitu misalnya. Jadi ya kita di kelas itu berupaya untuk semaksimal mungkin sehingga mereka itu sudah terbiasa memanfaatkan tool-tool atau peralatan teknologi yang ada sekarang. Okay. Harapan kita pas mereka keluar, mereka bisa diterima di mana saja dan mereka sudah siap secara mental, kemudian secara skill gitu. Oke, jadi sudah ada standar khusus juga yang diupayakan oleh dosen untuk tetap mahasiswa ini punya kualitas yang standar sesuai yang diharapkan institusi pastinya ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, ini ada berita lagi nih Pak Hasbi tentang angka pendidikan tinggi Republik Indonesia tertinggal jauh di ASEAN. Pemerintah akan perluas afirmasi. Nah, kalau kita bicara pendidikan tinggi di Indonesia banyak tertinggal. Tadi Pak Hasbi juga sempat menyampaikan nih, dengan negara-negara tetangga kita yang lebih muda, kalau tadi usia tidak bisa kita jadikan sebuah excuse kenapa standar pendidikan tinggi kita juga masih jauh dibandingkan negara lain, ternyata di ASEAN pun kita juga tertinggal. Nah, kalau menurut pendapat Pak Hasbi nih, bagaimana sih kita untuk bisa mengupayakan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ini setidaknya ya standar lah, di ASEAN kita tidak terlalu tertinggal. Kalau di sini kan pasti ini menjadi ya sedih ya kita melihat ternyata di ASEAN sendiri di mana tetangga-tetangga negara-negara tetangga ini dulu belajar ke kita juga, tapi ternyata sekarang kita juga tertinggal. Nah ini seperti apa nih Pak Hasbi? Kalau di Malaysia, yang kebetulan saya pernah di Malaysia kuliah ya Mbak Rida. Itu mereka itu salah satu investasi besar mereka adalah banyak mengimpor dosen-dosen asing, gitu. Mengimpor dosen-dosen asing, kemudian juga banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa asing untuk datang dan belajar di Malaysia gitu. Singapura juga saya lihat sama ya, banyak sekali dosen-dosen asing besar baik di Amerika maupun di Eropa misalnya datang dan menjadi dosen di kampus-kampus di Singapura. Begitu juga beasiswa-beasiswa banyak beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa asing juga banyak yang disediakan, dan sehingga banyak kuantitas mahasiswa-mahasiswa asing banyak yang datang, sehingga
itu kurang lebih akan membantu peningkatan kualitas mutu pembelajaran saya kira ya. Nah, Indonesia ini dengan MBKM sebenarnya sudah mengarah ke sana, Mbak, ya. Kalau di kampus kami di UI itu kami sekarang sedang berupaya untuk banyak mendatangkan mahasiswa-mahasiswa asing, gitu. Termasuk juga dosen-dosen asing. Kita di kampus itu sangat dituntut untuk banyak, dituntut bahkan banyak berupaya sekarang untuk mendatangkan dosen-dosen asing untuk mengajar, gitu. Nah, tapi kan itu kampus kami, ya. Nah, kita tidak tahu kampus yang lain karena kekuatan finansial kampus itu kan berbeda, Mbak. Betul. Dan saya tidak tahu ya, kalau di kampus kami itu sepanjang pengetahuan saya, itu kampus memang punya dana, ya. Walaupun tetap saya kira terbatas, tapi sudah punya dana dialokasikan untuk itu. Oke. Nah, masalahnya kalau kita bicara MBKM yang sudah mencoba untuk membuat standar internasional, masalahnya kan ke sana ujungnya adalah kualitas dari setiap kampus kan beda-beda. Betul. Gitu. Baik kualitas SDM maupun kualitas finansial gitu. Kalau kampus-kampus di Jawa mungkin ya banyak yang bisa gitu. Walaupun sebenarnya banyak kampus-kampus di daerah-daerah juga tetap struggle kan. Apalagi yang luar Jawa. Misalnya kalau kita bicara perbandingan antara Jawa dan luar Jawa ya. Mereka itu malah kampusnya struggle untuk hidup, survive aja udah syukur gitu. Betul. Apalagi mencoba untuk melakukan internasionalisasi. Padahal salah satu syarat untuk pemeringkatan ya, untuk menjadi negara yang unggul itu kan ya internasionalisasi sangat penting gitu. Nah, pertanyaannya di mana peran pemerintah? Kan di situ akhirnya, Mbak, ya kan? Apakah dana-dana sekitar 600 700 triliun itu cukup misalnya? Atau 20% dana APBN cukup untuk itu semua? Sementara kita itu kalau tidak salah kita itu negara dengan urutan pertama atau kedua yang punya kampus terbesar di dunia, terbanyak. Terbanyak. Betul. Ya. Kita cuma 11-12 dengan India gitu. Kalau tidak salah India nomor 1, kita nomor 2. Bahkan kita lebih banyak daripada Cina. Cina kampanye cuma sekitar 2000-an lebih gitu. Nah, artinya kan butuh funding yang lebih besar gitu. Jadi memang PR kita besar sekali, Mbak, karena kita negara besar sebenarnya kan. Jadi butuh funding yang banyak, salah satu tentunya ya, untuk bisa menjadi negara yang dengan kualitas pendidikan perguruan tinggi yang bisa sekelas dunia. Tapi apakah itu tidak bisa? Saya yakin bisa lah ya. Amerika itu lebih besar daripada kita kan, penduduknya 400 juta lebih, kita cuma 200 juta. Dan bisa 10 besar kampus-kampus nomor 1 itu ya dari Amerika Serikat. Artinya bisa. Tinggal upayanya peran serta kolaborasi betul. Pemerintah dan juga Betul. akademisi pastinya ya Pak ya. Pemangku kebijakan lah lebih tepatnya. Nah, itu yang penting ya. Pemangku kebijakan mau nggak mikirin kampus, mau nggak mikirin lembaga pendidikan, ya kan? Oke lah, mau setiap mikirin pemilu, dosennya juga nggak gitu ya Pak ya. betul. Karena kalau yang sekarang ini kan kalau dosen kesejahteraannya tidak dijaga ya kualitasnya jangan ditanyakan kalau betul, ya kan sampai katanya banyak dosen yang nyambi kerja di mana kan. Akhirnya ada yang berubah jadi pengusaha ini, pengusaha itu gitu misalnya. Karena kesejahteraan yang tidak cukup. Oke. Kalau begitu apakah perlu atau sudah ada belum sih Pak? Mungkin Pak Asfi juga pernah mungkin mengalami atau seperti apa? Apakah ada pelatihan nih untuk dosen Indonesia untuk bisa mengikuti standar global, standar internasional untuk sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan pastinya dosen dulu ya yang dikayakan ilmunya begitu, disejahterakan sehingga kualitas pendidikan yang dilakukan pun juga bisa meningkatkan kualitas ke mahasiswa yang dididiknya. Nah, ini menurut Pak Hasbi nih, apakah perlu atau sebenarnya sudah ada sih mekanisme untuk pelatihan bagi dosen-dosen Indonesia ini untuk supaya kita mengikuti standar global? Kalau untuk sosialisasi, seingat saya kita di kampus pernah melakukan itu ya, mengundang langsung dari kementerian. Kalau tidak Dikti atau Kemendikbud lah. Itu datang waktu itu online karena COVID, menjelaskan kepada kita. Tapi mungkin tidak semua bisa hadir ya. Kalau tidak salah juga Dikti itu punya YouTube dan kemudian rutin ke setiap sosialisasi itu direkam, kemudian disampaikan. Direkam kemudian disampaikan secara luas lah gitu. Nah, cuma masalahnya kan pertanyaannya adalah apakah itu tersampaikan langsung ke dosen-dosennya kan. Kalau saya sih seharusnya gini Mbak, harusnya ada kerjasama memang antara pihak kementerian atau Direktorat Pendidikan Tinggi dengan kampus-kampus. Jadi ada rutin gitu. Ada rutin atau misalnya dibuatkan agenda setiap tahun sekali semacam refreshing
ya kan, refreshing atau apa, mengingat kembali misi dari pendidikan tinggi tinggi. kita, supaya dosen itu ingat terus gitu. Karena kalau dosen itu kan kalau udah masuk semester baru yang diingat itu cuman nyiapin kuliah, riset, BKD. ngajar, BKD. Jadi dunia kita sangat terbatas sebenarnya dosen itu. Jadi memang harus ada sesi khusus, pelatihan khusus yang memang rutin untuk dosen Indonesia supaya bisa teringat terus untuk bisa mencapai standar global begitu Itu ya. satu, Mbak. Yang kedua adalah kalau bicara pelatihan memang butuh ya. Butuh pelatihan dan pendampingan. Misalnya publikasi yang bertaraf internasional. Untuk publikasi di dunia dosen itu kan masih struggle banget, Mbak ya. Jadi memang butuh pendampingan publikasi. Kita bersyukurnya di kampus kami, di fakultas kami itu kampus itu menyediakan hibah-hibah untuk hibah untuk penelitian, dan kemudian menyediakan pendampingan untuk publikasi. Baik publikasi di Sinta yang terindeks Sinta di Indonesia maupun publikasi yang terindeks Scopus. Jadi ada gitu. Baik dari lembaga Direktorat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (DPM) maupun di fakultas ada gitu. Begitupun juga di prodi kita, di prodi kami hubungan internasional juga menyediakan bantuan-bantuan atau semacam insentif lah bagi dosen-dosen yang mencoba atau melakukan riset untuk Scopus. Tapi itu kami, ya kan? Saya tidak tahu kampus yang lain karena kemampuan dan manajemen setiap kampus kan berbeda-beda. Gitu. Nah itu ujungnya kan kita montoknya di situ. Cuman memang saya kira antusiasme setiap kampus itu memang harus sama gitu. Artinya antusiasme untuk menjadi kampus yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan itu memang harus sama, ya. Dan itu harus dorong terus gitu. Dan dicari solusinya. Kalau ada masalah finansial, ini harusnya gimana nih misalnya. Kampus-kampus yang mungkin, wah saya nggak bisa nih, ya kan kita secara finansial struggle. Nah negara harus turun. Ini baiknya gimana? Gitu. Supaya semua bisa berlari dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Pendanaan yang tidak pendanaan sia-sia jadinya ya Pak ya. Kalau tadi kan ya adalah yang memanfaatkan itu beberapa gitu ya. Oknum-oknum mungkin yang merasakan pendanaan akhirnya tidak bisa optimal dan tepat sasaran yang dibutuhkan. Nah, apakah kan kalau kita lihat di pendidikan tinggi sebenarnya sudah ada standar-standar tersendiri ya Pak ya. Standar kampus untuk akreditasi itu pasti sudah memberikan ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk kampus untuk meningkatkan kualitasnya pasti, dan itu sebenarnya kan memang kembali lagi ya dengan adanya standar itu sebenarnya membantu kampus itu sendiri untuk memiliki kompetensi dan kualitas yang sudah mengikuti standar global lah nantinya, harapannya bisa mendorong dan meningkatkan kualitasnya. Tetapi kan ternyata itu tidak mudah ya Pak ya. Nah, apakah pemerintah hanya masih terlalu nyaman dengan ya sudah ada regulasi kok, sudah ada aturan gitu, tetapi lupa dengan bagaimana regulasi dan aturan itu untuk diimplementasikan, dan seperti tadi yang Pak Hasbi sampaikan, pendampingannya kita masih kurang mendapatkan itu. Kalau menurut Pak Hasbi seperti apa? Ya, apa ya, kita tuh di Indonesia kan semua hal dipolitisasi ya masalahnya gitu. Jadi kadang-kadang yang banyak menjadi penghambat di kita itu kan kadang-kadang kepentingan politik pemerintah, kemudian bagi-bagi kue setelah pemilu kan. Makanya kemarin pas pembentukan menteri yang sudah sangat banyak itu kan dalam sejarah, menteri wakil menteri yang katanya sekitar 50 lebih ya, atau 80 ya mungkin ya. Gitu. Itu ada yang bilang ya itu bagi-bagi bagi-bagi kekuasaan setelah menang pemilu. Nah, tapi kita harap sih begini, walaupun mungkin ada bagi-bagi, tapi mereka itu betul-betul memikirkan, gitu loh Mbak. Nah, saya kira pernyataan tadi sangat nyaman dan tidak mau sudah sangat nyaman dan tidak mau lagi berpikir lebih progresif. Ya itu bisa jadi terjadi, atau bukan mungkin tidak nyaman, bukan masalah nyaman tidak nyaman. Bisa jadi mungkin di level atas itu mereka sibuk dengan urusan-urusan politik, kita nggak tahu kan. Pejabat-pejabat kita kan banyak yang politisi gitu. Bisa jadi itu ya. Tapi kita harap walaupun pemimpin-pemimpin di kementerian misalnya adalah ada di antara mereka yang
politisi-politisi, tapi kan di bawah-bawahnya kan mereka itu pejabat karir gitu yang mereka sudah memantau bagaimana dari dulu progres pendidikan kita. Harusnya memang kita berharap ada progres gitu Mbak, ada progres ya. Itu sih, harusnya saya sih berharap, saya tetap positive thinking-nya. Tapi saya kira memang tugas kita khususnya di lembaga kampus, baik dosen ya memang harus banyak menyalurkan aspirasi-aspirasi atau kegelisahan-kegelisahan di negara atau pemerintah gitu. Biar nanti pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai kebutuhan kita gitu. Satu hal misalnya yang kemarin sempat ribut ya, soal publikasi Scopus internasional. Itu kan di satu sisi memang itu bagus ya, bagus karena kita menulis dan itu diakui secara internasional. Itu kan melalui proses-proses review dan seleksi yang sangat ketat ya. Tapi kan ternyata ada juga yang menggunakan itu sebagai lahan untuk bisnis gitu, yang luar. Dan Indonesia itu kan salah satu dari 2 negara yang paling tertinggi yang menggunakan jurnal-jurnal predator internasional. Jadi pangsa pasar lagi ya Pak ya. Oke. Dan itu juga yang statement Wakil Menteri kita Prof. Stella juga menyatakan bahwa dari 22.000 jurnal itu, jurnal kita ya masih sedikit yang terakreditasi internasional. Betul. Dan banyak juga misalnya, kan kemarin ada kampus misalnya di Sumatera atau di Kalimantan ya, akhirnya turun akreditasinya karena ada lebih dari 10 profesor yang ternyata menggunakan jurnal-jurnal predator. Nah, ya kan? Nah, ini kan apakah ini masalah dari kampus atau masalah dari profesornya? Bisa jadi masalah dari kebijakan ini, skoposisasi mungkin gitu ya maksud kita ya. Maksudnya baik untuk menjadikan pendidikan tinggi atau kampus di Indonesia itu menjadi setara dengan standar global begitu ya Pak ya. Tetapi ternyata caranya mungkin yang perlu kita evaluasi lagi. Ya mungkin yang perlu dipertanyakan apakah memang harus menjadikan Scopus atau publikasi sebagai syarat wajib untuk jadi profesor. Padahal kalau bicara mengenai perguruan tinggi, kewajiban dosen kan tridharma ya. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Kenapa misalnya produk pengabdian yang unggul bisa dianggap sebagai syarat, bisa menjadikan syarat wajib? Misalnya seorang dosen menghasilkan sebuah produk teknologi yang sangat bermanfaat. Dan setelah direview itu ternyata, bagus sekali levelnya gitu. Kenapa tidak itu saja misalnya dijadikan sebagai bahan, naik dia sebagai profesor? Kenapa harus publikasi? Ada dosen yang misalnya mengeluarkan produk bahan ajar yang luar biasa. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai syarat wajib untuk memenuhi syarat wajib untuk profesor? Kenapa cuma penelitian saja? Kenapa harus Scopus? Kenapa tidak misalnya kita punya penelitian tapi berdampak luar biasa, punya ide yang bagus, walaupun cuma makalah mungkin, walaupun cuma ditulis dalam bentuk buku mungkin, buku dalam bahasa Indonesia diterbitkan atau dipublish misalnya, ya kan? Kan itu kan menjadi pertanyaan kritis. Nah, kalau ternyata lebih variatif, saya kira semoga potensi kecurangan-kecurangan dan komersialisasi menjadi semakin menurun. Potensinya semakin menurun. Saya kira itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis kita gitu. Jadi yang memang harus kita garis bawahi adalah dampaknya, bukan hasilnya harus Scopus atau harus standar internasional, tapi dampaknya kita untuk ke masyarakat itu seperti apa? Betul, ya menurut saya begitu Mbak. Jangan cuma Scopus. Mereka yang kaya raya kan, duit kita banyak yang ngalir ke sana. Nah itu menurut saya yang harus dievaluasi oleh pemerintahan baru nih. Mereka kira-kira bagaimana merespon kegelisahan itu. Jadi standar kualitas pendidikan tinggi bukan pada Scopusnya, tapi pada dampaknya kepada masyarakat. Betul, dulu ada profesor-profesor yang lama ya, seperti almarhum Azumadi Azra, itu seingat saya beliau jadi profesor bukan karena punya banyak Scopus. Waktu itu mungkin tidak dikenal. Tapi beliau punya kontribusi besar di masyarakat yang diakui. Banyak tulisan di media massa, itu kan luar biasa Mbak. Kenapa harus Scopus? Nah, ya kan? Nah, ini ada pemberitaan. Ini lagi-lagi pemberitaan ini kurang sedap di dunia pendidikan ini ya Pak ya, di tahun 2024 atau beberapa tahun terakhir. 25 universitas terbaik di Asia versi 2024 tidak ada Indonesia, tapi Cina mendominasi. Nah, ini kan kembali lagi tantangan lagi. Banyak pemberitaan di mana kualitas pendidikan tinggi kita
di bawah standar, lagi-lagi masih di bawah standar. Akhirnya mendorong pemerintah untuk bagaimana caranya meningkatkan pendidikan tinggi kita. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami lagi, standarnya kita ini yang memang masih terlalu jauh atau standar globalnya ini yang tinggi sekali sebenarnya, Pak? Iya. Nah, ini juga menurut saya perlu jadi diskusi kritis kita ya. Apakah memang kita, karena kan dunia ini kan dunia yang sangat kapitalistik ya menurut saya. Maksudnya banyak ukuran-ukurannya itu memang ukuran-ukuran ya pasar gitu loh. Apa namanya, dan lain-lain lah gitu. Kalau saya sih menurut saya gini, saya kira kita tidak perlu ini ya, pendidikan kita tidak perlu menurut saya kita harus menerima sepenuhnya atau menolak sepenuhnya. Tapi coba kita kita punya sikap sendiri menurut saya. Seingat saya Jerman itu, ini kalau tadi bicara Scopus ya, Jerman itu seingat saya tidak menjadikan Scopus sebagai standar untuk perguruan tinggi mereka gitu. Saya pernah mendengarkan setahun 2 tahun lalu seperti itu. Bahkan kalau tidak salah mereka tidak mendaftarkan di Scopus. Ya kan? Tapi Jerman itu dikenal sebagai negara apa? Industri kan, industri besar. Nah, saya kira malah di situ yang harus kita tekankan sebenarnya. Kita punya kontribusi apa gitu. Kita punya kontribusi besar apa, kita punya kontribusi apa terhadap dunia. Saya kira kalau kita menekankan di situ, saya kira orang akan kenal dengan kita tanpa kita harus terindeks sana sini misalnya kan. Gitu. Walaupun saya tidak mengatakan kita tidak perlu merujuk ke sana. Saya kira juga tolak ukur untuk menjadi negara yang punya punya pendidikan level internasional, saya kira itu bagus ya. Cuma saya kira kita juga harus memikirkan apa sisi keunikan dari negara kita yang bisa kita kontribusikan untuk dunia gitu. Itu malah menurut saya akan membuat negara kita dan pendidikan kita akan semakin dikenal. Dan bisa berkembang dan kualitasnya bisa lebih meningkat lagi ya Pak. Ya, jadi sembari kita mencoba pelan-pelan untuk mengikuti ritme global misalnya, ya kita harus punya stand sendiri. Tadi kayak Scopus. Apakah Scopus memang harus menjadi tolak ukur mutlak misalnya, ya kan? Kan intinya kan sebenarnya kan begini. Intinya kan tujuannya kan sebenarnya perguruan tinggi itu kan untuk kepentingan negara kita kan. Yang target kita kan yang penting negara kita sejahtera, makmur, aman, kemudian lapangan kerja terpenuhi, masyarakat itu sudah bahagia, ya kan? Internasional itu kan itu hanya dampak saja. Mereka itu akan datang ke sebuah negara yang berhasil membangun negaranya dengan baik, gitu kan? Dan salah satu pilar memang adalah perguruan tinggi, gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang, sejauh mana keterikatan antara perguruan tinggi dengan pembangunan nasional kita, ya kan? Bagaimana perguruan tinggi itu membantu para petani kita untuk bisa berkembang misalnya? Apakah sudah sejauh itu pembahasan kita? Nah, pertanyaannya adalah oke lah, kita bicara mengenai standar-standar nasional, standar-standar internasional. Pertanyaannya, sejauh mana standar itu kita kejar dan sejauh mana standar itu, proses kita menuju ke sana itu membantu pertumbuhan negara kita. Oke. Iya kan? Betul. Misalnya gini, ini berarti butuh langkah konkret sebenarnya Pak. Iya, misalnya nih, kita negara dengan negara, contohnya gini lah, kampus pertanian atau misalnya jurusan-jurusan pertanian kita luar biasa dapat nilai itu. Tapi petani kita ternyata juga tidak baik-baik saja, kan percuma. Ya kan? Itu akhirnya tadi itu kemasan aja kan jadinya gitu. Kita kan pengen lembaga pendidikan kita itu naik, tapi di sisi yang lain negara kita dan masyarakat kita merasakan dampaknya. Kan itu yang kita inginkan gitu. Nah, apakah seperti itu desain kita dalam membangun lembaga pendidikan? Atau jangan-jangan kita cuma ngumpulin kuantitas. Korpusnya diperbanyak dengan berbagai macam cara, risetnya diperbanyak, walaupun riset itu mungkin tidak ada hubungannya dengan peningkatan masyarakat kita, hanya untuk mendapatkan ranking, bahwa kita sudah ranking ini loh, gitu. Okay. Nah, jadi menurut saya tidak bisa dilupakan tuh. Pendidikan itu kan bagian dari pilar pembangunan negara kan. Jadi kalau ranking pendidikan kita tinggi-tinggi, tapi ternyata tidak dampaknya masyarakat. Nah, itu yang membuat menurut saya menjadi masalah karena akhirnya Indonesia itu dan mungkin perguruan tinggi kita itu banyak yang paradigmanya adalah paradigma kuantitatif.
ngejar indeks kan. Akhirnya banyak yang curang. Masukin vibrator, nyiapin 50 juta untuk bayar dia Scopus. Gitu. Biar nanti jadi, kampusnya jadi naik. Negara kita kan juga punya indeks Scopus yang tinggi, tapi kan masalahnya kualitas kenyataannya, kualitas aslinya di lapangan. Itu nyambung tidak dengan kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat. Betul. Nah, yang mana nih yang harus kita utamakan nih? Indeks ataukah kebutuhan nasional kita? Nah, ini menurut saya penting juga untuk kita seimbangkan, ya kan? Oke, baik. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara kualitas pendidikan tinggi, berarti kita harus melihat lagi apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat kita atau negara kita ya Pak ya. Bukan hanya dilihat dari kuantitas indeksnya saja atau sudah masuk ke standar berapa sih, tapi ternyata tidak berdampak untuk negara sendiri. Nah, kalau dari Pak Hasbi sendiri nih sebagai dosen, pastinya dosen di Indonesia penuh dengan tantangan. Langkah konkret apa sih Pak yang sudah Pak Hasbi coba lakukan untuk sebagai dosen Indonesia untuk bisa menjadi atau mempunyai dan meningkatkan daya saing mahasiswa di program studi hubungan internasional ini di kancah global sendiri Pak? Dari Pak Hasbi sendiri nih. Wah, ini sebagai dosen ini Pak, kan sebagai dosen pastinya kita sendiri memahami pasti perkuliahan kita yang menjadi fokus utama. Nah, dari perkuliahan itu seperti apa langkah konkret yang sudah dilakukan? Salah satu ini ya, kebetulan kalau kita di hubungan internasional ini kan gini Mbak, ada beberapa fokus ya. Ada yang ekonomi politik, berarti banyak bicara tentang kebijakan-kebijakan ekonomi gitu, baik lokal maupun internasional. Terus ada yang diplomasi, berarti negosiasi ada di sana gitu ya. Kemudian ada juga kajian-kajian tentang gerakan sipil, kelompok-kelompok sipil gitu, seperti ormas-ormas, NGO dan lain-lain. Terus ada juga fokus ke analisis gitu. Yang kajian konseptual tentang politik internasional dan macam-macam. Nah, kebetulan saya mengajar di salah satu mata kuliah yang memang fokusnya ke analisis gitu ya. Saya mengajar mata kuliah terorisme, Mbak. Ini mata kuliah yang paling paling mengerikan gitu. Sensitif untuk dibahas. Cuman di kelas kami berupaya untuk membuild up atau mengkonstruk cara berpikir mahasiswa supaya lebih kritis melihat fenomena terorisme gitu. Jadi misalnya kami ngajak mereka melihat bahwa terorisme tidak boleh dilihat hitam putih. Maksudnya, pelaku terorisme salah gitu. Mereka harus dihukum. Gitu. Jadi dengan kajian-kajian yang kami berikan, kami mengatakan kepada mereka bahwa terorisme itu tidak lahir dari ruang kosong. Gitu. Maksudnya tidak tiba-tiba ada kelompok teroris kemudian tiba-tiba hancurkan ini itu. Mereka itu biasanya lahir dari kondisi yang tidak ideal. Frustrasi, kondisi ekonomi yang buruk, kondisi politik yang buruk, dan seterusnya. Termasuk intervensi asing, dan lain-lain sebagainya gitu. Dan saya bilang ke mahasiswa, coba lihat, negara-negara yang kualitas negaranya itu buruk, itu biasanya tingkat kriminalitas termasuk kelompok-kelompok teror itu pasti akan lebih banyak. Gitu. Tapi sebaliknya, negara-negara yang lebih sejahtera, lebih stabil, ekonominya itu pasti akan minim kriminalitasnya termasuk terorisme. Gitu. Itu satu hal. Jadi mereka kita coba ngajak untuk melihat konteks lebih luas untuk memahami sebuah perkara. Nah, dengan cara itu kami berharap bahwa itu menjadi paradigma berpikir mereka. Setiap ada masalah tidak dilihat, wah kamu yang salah. Tapi lihat tuh konteks apa yang menciptakan itu semua masalah itu. Gitu. Itu satu hal. Yang kedua misalnya, di awal itu kami sering bilang ke mahasiswa, kalau bicara tentang terorisme, apa yang muncul di kepala kalian? Pasti Islam kan? Gitu. Apakah memang fakta bahwa terorisme itu selalu Islam? Ternyata setelah kita kaji definisinya macam-macam, ternyata berbagai data-data objektif, data-data ilmiah kita dapatkan bahwa ternyata ya ini adalah sebuah hal yang dipolitisasi. Yang kedua bahwa terorisme banyak, bukan hanya dari tidak selalu berlatar agama Islam misalnya. Ada dari Hindu, dari Buddha juga ada, bahkan dari orang-orang yang nasionalis seperti di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Jadi itu cara kita untuk menciptakan ini harapan kami adalah mereka menjadi mahasiswa yang mandiri, independen, dan kritis ketika melihat sebuah masalah. Tidak melihat masalah dalam satu perkara saja, tapi lihat dalam perspektif yang lebih luas. Gitu. Oke, jadi harapannya nanti pun pendidikan tinggi kita
luarannya, istilahnya lulusannya begitu ya Pak ya, mahasiswa-mahasiswa kita bisa lebih berpikir kritis dan juga Betul. memahami konteks yang lebih luas lagi. Betul. Menanamkan mentalitas secara konsisten dan selalu mengembangkan diri dan berinovasi. Ya. Mental itu menurut saya paling penting ya. Karena mau bikin tool ini tool itu, Tidak akan bisa kalau tidak. kalau orangnya memang Ya nggak bisa, nggak paham ya. nggak paham, malas-malasan, nggak jujur ya kan? Ya kita lihatlah produk pendidikan kita seperti apa. Banyak tuh yang dokter, profesor ujung-ujungnya masuk mana? Masuk KPK kan? Gitu. Jadi memang mentalitas harus menjadi landasan betul. untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi. Terima kasih juga rekan akademia, rekan dosen Indonesia yang sudah menyimak podcast santai Sambang Asik Kritik Akademik dan Isu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dunia Dosen. Dan jangan lupa komen juga untuk isu-isu atau pembahasan yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Sampai jumpa!